Tapi kalau udah bangga model begini. Terus saudara masih minta sama Tuhan, minta Tuhan langsung jawab. Bukan begitu cara kerja Tuhan Bapak Ibu. Setuju gak? Tuhan bekerja dengan prosesnya. Bijinya dikasih dulu sama kita. Itu sebabnya Daud berkata, kecaplah dulu, beriman dulu. Yang mengerti katakan haleluya. Kita buka satu bagian ayat firman Tuhan lagi Bapak Ibu ya. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11 demikianlah firman Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh ini Bapak Ibu, ini tokoh yang luar biasa. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Katakan sama-sama bertekun. Kamu telah mendengar tentang apa? Katakan sama-sama ketekunan. Ketekunan siapa? Ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Katakan sama-sama ketekunan. Katakan sama-sama pada akhirnya. Itu dia Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kemudian penulis surat Yakobus bisa kemudian melihat bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Karena dia belajar dari kisah tentang Ayub Bapak Ibu. Ayub itu punya ketekunan, katakan sama-sama ketekunan. Ketika kita punya ketekunan Bapak, maka pada akhirnya akan terjadi dalam hidup kita. Halo? Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika Tuhan memberikan bijinya kepada kita. Pertanyaannya, kita kerjakan gak bijinya? Atau jangan-jangan kita buang? Halo? Kalau kita punya ketekunan, Tuhan berikan kepada kita baru benihnya saja. Tuhan berikan kepada kita baru bijinya saja. Tapi kemudian kita tidak menyerah. Kita tetap mengerjakannya. Maka apa yang terjadi? Pada akhirnya kita akan melihat Tuhan yang kita sembah adalah maha pengasih dan maha penyayang. Halo? Makanya ketika Tuhan berikan benih, jangan dibuang Bapak Ibu. Halo? Kita belajar dari Ayub Bapak Ibu. Coba kita buka Alkitab kita. Ayub 42 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Bagaimana sih si Ayub ini? Oke. Ayub 42 ayat 5 dan ayat yang ke-6 demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, Ayub kenal Tuhan tadinya cuman ikut-ikutan doang Bapak Ibu. Halo? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, cuma ikut-ikutan. Iya kan? Dia kenal Tuhan, diajak orang. Yuk datang ibadah basura yuk. Datang kenal Tuhan, tahu Tuhan. Yuk datang komsel yuk, datang komsel, tahu tentang Tuhan. Halo? Dia cuma tahu Tuhan dari apa kata orang. Tetapi Ayub berkata begini, sekarang mataku sendiri melihat engkau. Bahkan ayat yang ke-6 dikatakan begini dari Ayub 42. Ya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Katakan sama-sama, aku cabut perkataanku. Berarti begini kan, dalam perjalanan iman Ayub, ternyata Ayub itu pernah berkata-kata yang gak benar tentang Tuhan. Betul gak? Dengan semua yang dia alami, anaknya mati semua, hartanya habis, ludes, des, kulitnya kena sakit yang sangat berbau Bapak Ibu. Istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya mulai menghakimi Ayub. Tapi kemudian Ayub berkata yang gak benar tentang Tuhan. Tapi semuanya berubah pada akhirnya Bapak Ibu. Halo?
Kenapa semuanya bisa berubah? Kenapa pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan Ayub berubah? Dari yang kanak-kanak jadi pengenalan akan Tuhan yang dewasa. Karena Ayub 5 ayat yang ke-12 sampai 17 katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-12 dari Ayub 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Dari semua kejadian yang sudah Ayub lalui Bapak Ibu, Tuhan berkati Ayub lebih dari apa yang dahulu. Yang mengerti katakan amin. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat yang ke-13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuk. Ayat yang ke-15. Seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki Bapak Ibu. Jadi kualitas anak perempuannya Ayub tuh kelasnya Miss Universe Bapak Ibu. Tercantik di belahan timur. Ayat yang ke-16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat yang ke-17 yang terakhir. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Alkitab terjemahan bahasa Inggris lebih bagus lagi dikatakan begini. Maka matilah Ayub menjadi tua dan dalam keadaan yang penuh. Kalau kita baca cerita Ayub, karena kita udah baca kan Bapak Ibu ya. Kita tahu cerita Ayub karena kita udah baca kan, betul gak sih? Bahwa pada akhirnya semuanya dikembalikan lebih daripada apa yang dahulu Bapak Ibu. Tapi waktu Ayub menjalani kehidupannya, kesengsaraannya, penderitaannya, waktu itu dia bisa lihat ujungnya Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, sekalipun Tuhan hanya memberi bijinya dalam kehidupan Ayub, Ayub tidak menyerah Bapak Ibu. Ayub terus mempercayakan kehidupannya sama Tuhan. Dia terus berjalan sama Tuhan. Yang tadinya dia berkata-kata yang gak benar tentang Tuhan. Begitu semuanya dia jalani dengan ketekunan, pemahamannya berubah. Sekarang mataku sendiri yang melihat engkau. Halo? Satu ayat firman Tuhan lagi nih, kayaknya rada-rada bingung nih. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ayat terakhir Bapak Ibu ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia ulang 1, 2, 3. Katakan sama-sama ia. Ia itu siapa? Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti begini, kalau belum indah, belum waktunya. Berarti kalau belum indah, jangan menyerah Bapak Ibu. Kalau belum indah, teruslah bertahan Bapak Ibu. Kalau belum indah, teruslah bertekun dalam iman kita. Sampai segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Halo? Kenapa kita seringkali kecewa dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami? Karena begini Bapak Ibu, seringkali kita tidak mengerti, kita tidak bisa menyelami, kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita dari awal sampai akhir. Betul gak? Ada begitu banyak hal-hal yang gak sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu.